adanya pohon bambu ini betul-betul bambunya secara alami dia menumbuh sendiri, ya. Kelihatan sudah ditata gitu oleh alam itu sendiri. Ya, Ini alami. alami. Ya, nah ini natural tadinya. Ya, ini namanya pohon bambu sangat kecil. Kita disebut nama lokalnya di sini toe. Toe, iya. Toe. Ya, tapi ini satu bangsa dengan bambu lain ya, karena di sini spesiesnya ada lebih dari 4. Ada juga bambu kuning, ada juga bambu kalau lokal yang lebih besar dan lebih tinggi bisa kita buat konstruksi untuk jembatan bangunan ya. Ya. Ini sangat tajam sekali. Dia punya cabangnya banyak sekali, dia punya ini spike-nya. Tahu spike? Spike ya. Ini tajam sekali, dia punya duri-durinya ya. Saya baru pertama kali. Nah, kalau kita potong ya, kita butuh bambu ini. Itu kita butuh kita punya parang sangat tajam dan agak panjang sedikit. Sebelum kita potong pohonnya, kita harus runcing dulu ini dia punya cabangnya supaya tangan kita bebas untuk bergerak. Kalau kita potong langsung begini, dia tidak akan jatuh, dia geser sedikit, hanya nyangkut di cabang-cabang ini ya. Oleh karena itu kita potong dulu ya satu persatu dari luar, baru runcing lagi cabangnya, baru potong lagi gitu. Nah, kalau kita sekaligus potong-potong dia tidak akan jatuh karena semua pohon itu dililit oleh cabang-cabang ini, ditahan oleh duri-duri ini gitu. Nah, itu caranya. Tapi kalau ini kan alami, dilindungi karena sudah ditumbuh secara alami di Taman Nasional Gua Baturmin ini. Gitu. Kalau ini bukan alami, ini buat 2 tahun lalu semenjak COVID ini bagian satu paket dengan ini premium yang buat jalan dari airport Komodo sampai pelabuhan. Ya, dengan Hotel Marina, dengan Komodo Bay, Aurora, itu satu paket semua dari premium semua. Ya. Dari pemerintah daerah atau dari pusat? Dari pusat. Pokoknya semua materialnya bawa dari pusat. Begitu. Di sini tidak ada binatang komodo. Di sini hanya adanya biawak. Ya, kadang-kadang kita ketemu dia treknya lewat trail ini, kadang-kadang tidak. Coba ada monyet ya, tapi tidak seperti di Ubud Bali. Monyetnya sangat dekat dengan kita, tapi di sini sangat liar sekali. Ya. Snake juga ada. Pernah orang lokal dia jalan sekitar hutan Baturmin ini cari kayu yang kering untuk masak nasi. Dia ketemu ular piton. Ya, ular piton panjangnya lebih dari 6 meter dan besarnya kayak begini. Ditangkap? Ya, ya coba kalau di luar Taman Nasional pasti ditangkap. Ya, tapi ini penemuannya di dalam ini ya, hanya lihat ya sih. Selesainya tahun 2019. Ini Iya. 2021. 21 baru Ya, kemarin. bangunnya mulai 2019. Bangunnya sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Beresnya. Ya, pas COVID selesai. Itu trail ini. Nanti kita pulang baru kita 5 menit kita jalan ke atas hanya untuk melihat fosil batu payung. Ya. Ini ditanam mungkin ya? Ditanam, ya, yang ini ditanam, bunga-bunga juga ditanam. Ya. Pokoknya harus kita bantu dengan kayu supaya bunga ini tidak tumbuh ya, menjalar ke dalam itu kayak gini. Ya, kita naikkan 3 meter lah kayunya itu. Dan dari bambu ini kita belah dulu.
Ya, itu lebih bagus. Tapi kita ini dulu kupas dulu supaya keluar dia punya ari yang Bulu-bulu. tajam, ya, Bulu itu. ya, untuk menjaga pada saat tamu jalan raba begini, takutnya kayak kalah silet, Iya. ya, takut tangan tergores. Ini ada di Jawa ini Apa? buah pohon ini ada. Ini pohon bidara. Oh ada. Ada pohon bidara. Dia punya buahnya seperti biji kopi, ya. Ini masih di proses ini. Nanti kalau buahnya sudah matang, dia punya kulitnya akan berubah menjadi kuning. Ya, itu sudah matang itu. Mana? Belum. Oh, belum. Ya. Terus kalau bahasa Latinnya Jatropha crucas. Ya, itu ada semacam anggrek tuh, tumbuh, ya. Karena sudah hujan, dia akan menumbuh yang baru, berwarna hijau. Itu yang brown sedikit kuning, itu daun lama itu. Semenjak musim kemarau dia mati, tapi hanya daun dia mati, tapi dia punya steknya tidak mati. Pada saat hujan datang, dia akan tumbuh yang baru. Musim sekarang berarti. Musim sekarang, ya. Itu Januari dia berarti sudah, tumbuh ya, nanti ya. cepat tumbuhnya. Karena kalau dia tumbuh, itu daun dan batangnya itu semacam dia punya airnya banyak. Ini tanam di Tidak, stek pokoknya alami? tumbuh sendiri, alami. Itu tadi itu. Bukannya Kalau benalu ini ya? yang ditanam ini yang bini, tapi ini mati. Ada tali. Itu benalu bukan Pak? Ya, semacam pohon benalu. Anggrek Kayak di belum tahu kayak di pohon pohon-pohon itu. Oh itu bagus. Itu bagus. Rimbun. Selama musim dingin gini dia tumbuhnya cepat karena memang oksigennya dia kan banyak sekali. Dia punya steknya saat airnya banyak. Kalau ini ditanam oleh kita, tapi Tidak tumbuh. karena tanamnya tidak waktu musim hujan, hanya Kering. tanam waktu musim kemarau, dia tidak akan tumbuh. Itu dia sudah mati. Ya, karena akarnya sudah mati. Nah, ini yang hidup kayak gini. Ini ditanam, tapi ini yang hidup. Gitu. Ya, karena kenapa? Akarnya itu langsung masuk di bawah lubang kayu ini, akan dia hidup. Nah, kalau akarnya tidak masuk dalam lubang ini, ya pasti dia mati. Itu. Cara nanamnya gimana Pak? Nempel aja, hanya ikat dengan tali ini. Nempel. Ini apanya? Ini batang dari anggrek tadi, pohon apa tadi itu? Dipotong terus ditempel gitu? Ya, ditempel. Nah, ini dia tumbuh yang baru. Karena akarnya sudah menjalar ke bawah. Ini lubang ke bawah ini kan semacam tempat pada saat hujan sedikit dia sudah tergenang air. Gitu, sama lubang lah gitu. Jadi dibikin lubang dulu? Tidak, mereka taruh di atas ujungnya kayu ini. Kebetulan kayu ini sebelum dia potong cabangnya ini untuk meletakkan ini, dia sudah punya lubang sendiri. Jadi tinggal Ya, ditempel. ya. Ini keenakan dari rumput ini, pas orang kita juga dia meletakkan ini, kalau tempelnya di sini kan pasti akan dia mati karena mereka tempelkan pada musim kering. Nah, ini juga tempelnya musim kering. Ini dia punya daunnya mati, tapi dia punya batang di dalamnya, dalam bungkusan ini masih hidup, masih segar ya. Begitu hujan satu kali, akarnya akan menumbuh ke bawah ini. Itu sehingga dia menumbuhkan proses tumbuhan baru. Begitu. Ini baru tumbuh. Ini juga mulai. Berarti akarnya sudah ini muncul akar baru. Dia menyerap. Karena hujan, begitu hujan air menetes ke dalam, ya, air tergenang. Setelah itu tidak ada hujan 3-4 hari, air masih ada di dalam, berarti masih seperti siram gitu. Sehingga dia mudah untuk menumbuhkan akarnya. Ya, di Jawa ada pohon kayak gini. Ini pohon kesambi. 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 Belum pernah lihat. Pohon kesambi ya. Ini dia punya kayunya, batangnya agak tajam. Dan daun yang merah itu kita bisa buat
ini sayur. Yang pucuk-pucuk itu. Yang pucuk-pucuk dia akan begini juga nanti kalau dia sudah tua. Ini kan baru ditumbuh. Nah, itu kita bisa buat sayur ya. Pada saat kita ritual di kampung-kampung ya. Kalau tidak ada daun ubi ya kita ambil itu aja. Malahan ini lebih bagus kecampur dengan daging pork itu. Jadi merah. Tidak juga jadi merah mati, lezatnya itu. Ya wangi. Ini udah. Kesambi Kalau yang banyak ada di sini tapi di pasar. Nah, yang sudah masak. di dekat airport kan ada jual ini sate babi. Ada dekat airport. Pakai butuh kesambi. Tidak, pokoknya di sana hanya ini roast beef aja, panggang. Ini kalau order itu tulang-tulang itu dengan ini ujung kakinya itu kita kasih keluar dulu kukunya, lalu rebus pakai itu. Wah, lezatnya. Bisa ini makan sementara tidur itu. Ya, karena ini enak, lezat. Oke. Sekarang kita sudah mendapat step pertama ya. Ini step pertama, startnya kita mau masuk ke ekspor ke dalam gua ini. Kita nanti ikut jejak step ini ke kiri dulu, nanti pulangnya lewat ini. Foto dulu, mau? Betul. Oke itu aja.